Anda masih di iNews Sore pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali datangi Bareskrim Polri Jakarta. Ridwan Kamil diperiksa sebagai saksi pelapor pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana. Nanti pas pulang aja. Ridwan Kamil didampingi kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar tiba di Bareskrim Polri pada Kamis siang. Ridwan Kamil tak menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh media. Pemeriksaan Ridwan Kamil pada Kamis sore ini ditujukan untuk memperdalam klarifikasi atas laporan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan selebgram Lisa Mariana terkait hasil pemeriksaan DNA. Secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan, tapi intinya agenda saya itu secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA. Pak, mungkin akan mengajukan tes DNA ulang Pak di Singapura, gimana Pak tanggapannya Pak? Saya ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama aja. Pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025 lalu. Lisa Mariana menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Bareskrim Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga CA anak perempuan Lisa Mariana pada 7 Agustus lalu. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut tes DNA merupakan inisiatif kliennya untuk melawan tuduhan Lisa Mariana yang menyebut RK ayah biologis anak perempuannya. Sebelumnya, perseteruan RK bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu. Sepekan setelahnya muncul pria bernama Revelino Tuwase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau suasana demo di kawasan gedung DPR RI. Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rina di gedung DPR RI Jakarta. Ya Amrina, bagaimana situasi terkini di gedung DPR saat ini?
Iya Kevin dan juga pemirsa, sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa sekarang kami tidak di depan gedung DPR RI namun berada di flyover ataupun juga jembatan Selipi, dan sebenarnya memang sekitar 1 jam yang lalu ataupun juga 1 hingga 2 jam yang lalu di bawah dari jembatan Selipi ini ada di Jalan Pejompongan Raya memang terjadi, masih terlihat ada massa yang melakukan sejumlah aksi ekstrim. Namun untuk saat ini adalah situasi terkini di mana memang di area Jalan Pejompongan Raya sudah tidak terlihat adanya aparat keamanan yang berjaga ataupun juga memukul mundur massa, dan juga kita bisa lihat bahwa di area jalan ini sudah tidak terlihat lagi adanya kerumunan dari pengunjuk rasa yang sore tadi sempat bertahan dan melakukan aksi pelemparan batu, lalu juga pelemparan petasan hingga sejumlah aksi-aksi lainnya. Namun Kevin dan juga pemirsa, meskipun untuk di area Jalan Pejompongan Raya ini sekarang sudah tidak terlihat adanya aparat keamanan ataupun juga tidak terlihat lagi adanya massa yang berkumpul ataupun juga yang berkerumun begitu, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya masih belum 100% kondusif. Dalam artian kita bisa melihat bahwa saat ini untuk Jalan Pejompongan Raya dari 2 arah belum bisa dilewati oleh kendaraan secara total, Kevin dan juga pemirsa. Sementara demikian kembali ke Anda, Kevin. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Jalan Pejompongan Raya. Tetap hati-hati di sana dan selamat kembali bertugas, Amrina. Dwi Hartono, pengusaha bimbel, diduga menjadi dalang penculikan Kacap BRI Muhammad Ilham Pradipta. Polisi masih dalami motif Dwi Hartono yang juga dikenal sebagai motivator itu menculik hingga membunuh korban. Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap hasil pemeriksaan sementara dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kacap BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Total 15 tersangka sudah ditangkap hingga saat ini. Salah seorang tersangka, Dwi Hartono, diduga menjadi otak dalam pembunuhan ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisyam Indradi membenarkan Dwi Hartono alias DH adalah salah satu aktor intelektual di balik penculikan tersebut. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Selain kasus ini, Dwi Hartono pernah terjerat kasus pemalsuan ijazah. Bahkan dalam kasus tersebut, ia pernah mendekam 6 bulan di penjara. Dwi Hartono dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang bimbingan belajar. Ia juga seorang influencer dan motivator yang aktif di Instagram dan YouTube dengan akun Klen Hartono. Selain berkarir di dunia politik, Dwi Hartono juga pernah mencoba masuk ke dunia politik pada Mei 2024. Ia mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Pemalang melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Kasus yang menyeret Dwi Hartono ini memicu perhatian besar karena kontras dengan citra publiknya sebagai pendidik dan pengusaha dengan realita keterlibatannya dalam kasus pidana berat. Banyak masyarakat terkejut dengan sosok yang sebelumnya dianggap berpendidikan justru diduga menjadi otak penculikan dan pembunuhan. Saat ini polisi belum menjelaskan apa peran dan motif Dwi Hartono serta para dalang penculikan dan pembunuhan dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Oknum aparat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Kuasa hukum tersangka menyebut oknum aparat yang terlibat berinisial F. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Adrianus Agal mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster peran dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu
mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan.